Halo Sobat Statistik, kali ini kami akan menjelaskan tentang rancangan acak lengkap atau RAL. RAL ialah jenis percobaan di mana perlakuan diberikan secara acak kepada unit percobaan. Model linear aditif menggunakan persamaan YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah epsilon IJ, dengan I sama dengan 1 sampai T dan J sama dengan 1 sampai R. Patisto berpendapat dapat beberapa keuntungan menggunakan RAL. Pertama, perancangan percobaan mudah dibuat. Yang kedua, analisis statistik terhadap unit percobaan sederhana. Dan yang ketiga, sangat fleksibel dalam hal jumlah penggunaan, perlakuan, serta pengulangan. Sastro Supadi berpendapat kerugian yang mungkin timbul semakin banyak perlakuan yang diuji coba, semakin sulit menyediakan unit percobaan yang homogen. Karena itu, percobaan ini hanya cocok dengan jumlah perlakuan dan pengulangan relatif. Hipotesis H0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2 sampai tau I sama dengan 0. Perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 sama dengan minimal ada satu perlakuan di mana tau I tidak sama dengan 0, atau H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sampai mu I sama dengan 0. Perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 sama dengan minimal ada satu perlakuan di mana mu I tidak sama dengan 0. Faktor koreksi sama dengan jumlah total data dikuadratkan per jumlah pengulangan dikali jumlah perlakuan. Jumlah kuadrat total sama dengan jumlah perlakuan dikali data untuk setiap perlakuan pada setiap ulangan dikuadratkan dikurang faktor koreksi. Jumlah kuadrat perlakuan sama dengan jumlah data untuk setiap perlakuan kuadrat per jumlah pengulangan dikurang faktor koreksi. Jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Kuadrat tengah perlakuan sama dengan jumlah kuadrat perlakuan per jumlah perlakuan dikurang 1. Kuadrat tengah galat sama dengan jumlah kuadrat galat per jumlah perlakuan dikali jumlah galat dikurang 1. Dan untuk menghitung nilai F hitung sama dengan kuadrat tengah perlakuan per kuadrat tengah galat. Untuk menyimpulkan hasil analisa, derajat bebas perlakuan, jumlah perlakuan dikurang 1. Derajat bebas galat, jumlah perlakuan dikali jumlah pengulangan dikurang 1. Untuk F hitung, kuadrat tengah perlakuan per kuadrat tengah galat. Untuk F indeks alfa, derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat. Koefisien keragaman untuk menentukan derajat kesimpulan suatu percobaan. Semakin kecil nilai koefisien keragaman berarti derajat keandalan akan semakin tinggi, sehingga validitas kesimpulan semakin baik. Dengan rumus, koefisien keragaman sama dengan akar dari kuadrat tengah galat per YIJ dikali 100%. Untuk penggunaan software SPSS dapat kita lihat pada slide berikut. Untuk data pada slide berikut yaitu pengaruh penggunaan insektisida pada pengendalian wereng coklat dan penggerek batang terhadap hasil produksi gaba beras dengan 7 perlakuan dan 4 ulangan. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan secara manual tentang penggunaan insektisida.
Pada tabel berikut, kita ketahui jumlah seluruh data itu sebesar 57.110 dengan rata-rata 2039,64. Untuk menghitung analisis ragam variansinya, yang pertama faktor koreksinya sebesar 116.484.003,5714. Jumlah kuadrat total atas JKT-nya sebesar 7.577.412,4285. Jumlah kuadrat perlakuannya itu 5.587.174,9285. Jumlah kuadrat galatnya itu sebesar 1.970.237,5. Kuadrat tengah perlakuan sebesar 931.195,8214. Kuadrat tengah galat 93.820,8333. Nilai F hitungnya itu kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat, kita dapatkan 9,9256. Berikut merupakan hasil analisa ANOVA. Kita dapatkan derajat bebas perlakuannya itu 6, derajat bebas galat 21, derajat bebas totalnya 27. Untuk F tabelnya itu dengan alfa 0,05, derajat bebas perlakuan 6, derajat bebas galat itu 21, kita dapat sebesar 2,573. Karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka H0 ditolak. Hal ini berarti pada taraf kepercayaan 95% terdapat suatu perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya. Koefisien keragaman yaitu akar dari kuadrat tengah galat dibagi dengan rata-rata jumlah data dikali 100% sebesar 15,02%. Hal ini berarti koefisien keragaman kita baik. Semakin baik pula validitas data. Selanjutnya kita masuk ke dalam penggunaan SPSS. Berikut menggunakan between subject factor. Berdasarkan hasilnya kita peroleh semua data kita itu valid. Levene test of equality of error variance. Berdasarkan uji Levene, hasil yang dapat diperoleh nilai sigma 0,521 lebih besar dari nilai alfa 0,05. Artinya H0 diterima. Test of between subject fact. Dalam tabel berikut kita ketahui baik menggunakan secara manual maupun SPSS tabelnya sama. Untuk hipotesis sendiri H0 perlakuan tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil gabah. H1 perlakuan berpengaruh signifikan terhadap hasil gabah. Pengambilan keputusan. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas lebih kecil sama dengan 0,05 maka H0 ditolak. Berikut merupakan tabel LSD. Penjelasannya dari hasil output post hoc untuk LSD-nya, perlakuan Ajordin dengan GDT Flechier BHC tidak signifikan karena nilai sig lebih besar dari 0,05. Demikian seterusnya. Tabel berikut merupakan percobaan menggunakan Duncan. Dari hasil uji Duncan untuk perlakuan diperoleh nilai sig untuk setiap 4 perlakuan pengulangan lebih besar dari nilai alfa 0,05, yang artinya H0 diterima. Ada hubungan yang signifikan antara penggunaan insektisida pada pengendalian warna coklat dan penggerek batang terhadap hasil produksi gabah kertas. Kesimpulan rancangan acak lengkap. Rancangan percobaan merupakan rangkaian kegiatan berupa pemikiran dan tindakan yang dipersiapkan secara kritis dan seksama dalam suatu percobaan untuk menemukan pengetahuan baru. Pada rancangan acak lengkap, dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah jika nilai F tabel lebih kecil dari F hitung, maka keputusan H0 diterima dan sebaliknya. Begitu juga sebaliknya, jika nilai sig lebih besar dari alfa, maka H0 diterima dan sebaliknya. Berarti H0 itu diterima, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan. Dalam aplikasi SPSS juga dapat dilakukan dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai
LSI lebih besar alfa, maka keputusan analog ditolak, ada pengaruh dan sebaliknya. Dari pembahasan RAL dapat kita lihat bahwa data insektisida jaring terhadap wereng diperoleh nilai signifikan sebesar 0,843 karena nilai 0,843 lebih besar dari nilai alfa sama dengan 5%, maka H0 diterima, yang berarti bahwa perlakuan atau dosis tidak berpengaruh signifikan terhadap jaring. Baiklah, demikianlah hasil dari penjelasan kami mengenai RAL. Terima kasih dan see you next time.